Geografi regional adalah ilmu yang mempelajari wilayah tertentu dengan fokus pada karakteristik yang unik. Geografi regional adalah cabang ilmu geografi regional dunia yang mencangkup berbagai aspek yang berhubungan dengan karakteristik fisik, sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai wilayah di seluruh dunia. Geografi regional dunia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, karakteristik fisik. Bentang alam. Setiap wilayah memiliki bentuk bumi yang unik seperti gunung, lembah, sungai, dan danau. Iklim. Variasi iklim yang mempengaruhi flora, fauna, dan kehidupan manusia di wilayah tersebut. Dan ada juga sumber daya alam karena keberadaan sumber daya seperti mineral, hutan, dan air yang berbeda di setiap daerah. Yang kedua, karakteristik manusia. Populasi dan demografi, distribusi penduduk, kepadatan, dan komposisi etnis yang berbeda di setiap wilayah. Ada juga budaya, seperti tradisi, bahasa, agama, dan nilai-nilai yang membentuk identitas masyarakat di suatu wilayah. Dan ekonomi, jenis kegiatan ekonomi yang dominan seperti pertanian, industri, dan jasa. Yang ketiga, keterkaitan geografis. Nah, interaksi wilayah, hubungan antara wilayah yang satu dengan yang lain melalui perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya. Dan ada juga perbatasan. Nah, batas-batas geografis yang memisahkan wilayah baik secara alami maupun buatan. Selanjutnya, 4. Dinamika sosial dan ekonomi. Perkembangan ekonomi seperti tingkat perkembangan ekonomi yang bervariasi, termasuk kemiskinan, urbanisasi, dan industrialisasi. Dan isu sosial seperti tantangan sosial seperti ketidaksetaraan, konflik, dan masalah kesehatan yang berbeda di setiap wilayah. Kelima, keberlanjutan lingkungan. Ada juga tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran yang mempengaruhi ekosistem dan kehidupan manusia. Dan ada juga upaya konservasi seperti program dan kebijakan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Yang keenam, keterkaitan budaya. Seperti globalisasi. Pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal termasuk penyebaran ide, produk, dan gaya hidup. Keberagaman budaya, perbedaan budaya yang dapat dilihat dari seni, makanan, pakaian, dan praktik sehari-hari. Dan yang ketujuh, aspek politik. Nah, struktur politik, sistem pemerintahan dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, ada juga konflik dan kerjasama, hubungan antara negara dan penyelesaian konflik yang terjadi di tingkat regional. Pembagian wilayah. Pembagian wilayah dunia dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria seperti geografi, politik, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa cara utama dalam pembagian wilayah dunia. Yang pertama, pembagian berdasarkan benua. Asia, benua terluas dengan beragam budaya, bahasa, dan sistem politik. Contoh negaranya ada Cina, India, dan Jepang. Ketiga, pembagian berdasarkan iklim. Ada iklim tropis dengan daerah dekat ekuator dengan suhu tinggi dan curah hujan tinggi. Iklim subtropis, daerah dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang sejuk. Iklim sedang, daerah dengan 4 musim yang jelas. Dan yang terakhir adalah iklim dingin, daerah di belahan bumi utara dan selatan yang memiliki musim dingin yang panjang. Keempat yaitu pembagian berdasarkan budaya. Seperti wilayah etnis, pembagian berdasarkan kelompok etnis atau budaya tertentu. Contoh, wilayah Kurdi di Timur Tengah. Dan pembagian berdasarkan budaya agama. Pembagian berdasarkan denominasi agama seperti wilayah Kristen, Muslim, atau Hindu. Yang kelima, pembagian berdasarkan ekonomi. Nah, untuk negara maju dengan tingkat industri tinggi dan pendapatan per kapita yang tinggi, contoh Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Untuk negara berkembang yang sedang dalam proses pembangunan ekonomi, contoh Indonesia, India, dan Brazil. Dan negara keterbelakangan dengan negara tingkat kemiskinan tinggi dan
infrastruktur yang kurang. Contoh beberapa negara di Afrika Sub-Sahara. Dan yang terakhir adalah pembagian berdasarkan politik. Negara berdaulat yang memiliki pemerintahan sendiri dan diakui secara internasional. Dan ada wilayah otonomi, yang wilayah dengan tingkat otonomi tertentu dari negara induknya. Contohnya Hong Kong di bawah Cina. Dan yang terakhir adalah koloni, adalah wilayah yang dikuasai oleh negara lain tanpa otonomi. Manfaat geografi regional dunia. Yang pertama, membantu mengatur dan menyederhanakan informasi spasial di dunia. Yang kedua, membantu membagi dunia menjadi area-area yang lebih kecil. Yang ketiga, membantu menciptakan dan menganalisis data spasial. Yang keempat, membantu membandingkan data atau peta untuk memahami tren. Yang kelima, membangun mengidentitas pola. Yang keenam, membantu prediksi peristiwa di masa depan. Dan ketujuh, membantu mengetahui asal mula benua. Kedelapan, membantu mengetahui letak, luas, dan batas benua. Yang kesembilan, mengetahui kondisi fisik benua. Dan yang terakhir adalah membantu mengetahui keadaan benua. Nah, geografi regional adalah studi dan analisis berbagai fenomena yang tersebar secara spesial di suatu wilayah tertentu. Geografi regional membahas aspek fisik dan manusia dalam relasi keruangan di suatu wilayah.